أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga pada tanggal 19 Rajab ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mempelajari agama Islam berdasarkan manhaj yang hak, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hendaknya kita selalu merasakan nikmat itu sehingga kita pandai bersyukur. Kalau sudah orang merasakan nikmat, maka ia terpanggil untuk mensyukurinya. Karena betapa banyak orang yang menyesal ketika nikmat itu hilang dan dia merugi. Alhamdulillah, tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendakwahkan Islam sehingga kita merasakan keindahan Islam, keagungannya. Setiap hati hamba yang hanif, jiwa yang fitrah, dia akan merasakan betapa indahnya Islam. Maka kita yang sudah mempelajari tentang usul aqidah Ahlus Sunnah, prinsip yang pertama sampai halaman yang ke-24, yaitu kita menetapkan rukun iman. Kemudian prinsip yang kedua
Di halaman yang ke-25 itu adalah iman mencakup ucapan, amal, keyakinan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Prinsip yang ketiga, tentu seorang muslim tidak mudah mengkafirkan saudaranya kecuali jika melakukan pembatal-pembatal keislaman. Dan itu harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Yang keempat, wajib taat kepada pemimpin selagi tidak menyuruh rakyatnya melakukan maksiat. Prinsip yang kelima, haram hukumnya keluar memberontak pemimpin yang sah ketika ia melakukan pelanggaran yang tidak sampai pada derajat kekufuran. Prinsip Ahlu Sunnah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kutaib beliau ini ada 9 prinsip. Yang keenam adalah selamatnya hati dan lisan mereka dari mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketujuh, mencintai ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip yang kedelapan, membenarkan karamah para wali Allah. Dan yang kesembilan adalah ittiba kepada kitabullah dan sunnah Rasul secara lahir batin. Pembahasan yang sudah kita jelaskan tentang prinsip yang pertama, menetapkan rukun iman, tentu memberikan pengaruh yang sangat kuat di hati kita bahwa ternyata semua makhluk pasti istislam tunduk kepada Al-Khaliq. Namanya juga makhluk yang dicipta oleh Al-Khaliq, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan. Maka kebahagiaan manusia dalam kehidupan ini tergantung pada pengalaman, tergantung kepada sejauh mana pengamalan dia terhadap manhaj ilahi. Lantaran istislam tadi, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oleh karenanya betapa banyak orang yang salah dalam mencari kebahagiaan hidup itu. Barangkali Allah berikan dia harta yang melimpah, tapi ternyata dalam hidupnya dia tidak bahagia. Orang yang hanya barangkali tinggal di sebuah gubuk, ya, dia menikmati kehidupannya dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas apa yang Allah jatah, sehingga lisannya senantiasa memuji dan mengagungkan Allah. Ternyata hamba tersebut jauh lebih bahagia. Maka istislam ini, tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manhaj, prinsip, akidah yang kokoh, bagian dari keindahan Islam yang mengajarkan kejujuran, kasih sayang, persatuan, ukhuwah Islamiyah. Itu kapan? Kalau mereka memahami tauhid ini. Innamal mu'minuna ikhwah, sering sekali tema ini menarik untuk diusung, dibahas, dikaji. Tapi kalau dia tidak mengenal manhaj yang hak,
atau dia telah membatasi pemahaman agamanya pada lingkup tertentu, dia tidak akan bisa bersatu itu. Ya. Ada manhaj, ya. Ini salaf yang sakral, manhaj salaf. Ada salafi. Salafi itu orangnya tidak maksum. Ada yang awam, ada yang ulama. Kan begitu. Ini terkadang kita memahami bingung. Ya. Tapi ketika kita memahami, oh ternyata Islam itu manhajnya adalah manhaj salaf. Artinya Islam sedia kala yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berserah diri di dalam memahami agama ini, menerapkan ajaran agama ini, tunduk dan patuh. Ya. Ada yang sampai kepadanya beberapa bukti keindahan Islam tidak juga masuk ke dalam agama Islam. Ada yang merasakan satu bukti dia sudah berserah diri dan tunduk. Ya. Maka sekiranya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, munafik, ahli bid'ah, ya, pelaku kefasikan yang mereka semua memusuhi Islam dan pemeluknya yang setia, sekiranya mereka mau berfikir jernih dengan akal, memanfaatkan penglihatan dan pendengaran mereka untuk meraih hidayah, dan siap meninggalkan hawa nafsu, tentulah mereka akan merasakan keindahan Islam itu. Ya. Maka kenapa yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah hati yang diberikan kepada seorang hamba, penglihatan dan pendengaran, itu yang menghantarkan dia bisa menuju kepada hidayah. Dan terus berusaha bagaimana hidayah itu tetap dia gapai. Dia tidak mau lepas. Lihat orang yang dalam ilmunya, ketika dia berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau aku sudah mengetahui dari sunnah yang dikerjakan Nabi lalu aku tinggalkan satu saja, maka aku khawatir akan tersesat. Subhanallah. Bagaimana yang dengan kita yang biasa meninggalkan sunnah-sunnah qabliyah wa ba'diyah? Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari prinsip yang pertama ini tentang rukun iman, mari kita berusaha selalu berdoa kepada Allah untuk memohon tambahan keimanan. Karena Nabi telah bersabda, innal imana fi jawfi ahadikum la yakhlaq kama yakhlaqus thawb fas'alullaha an yujaddida imanakum. Sesungguhnya iman itu di salah satu rongga hati dari kalian itu sudah mulai imannya itu ada pudar seperti baju itu. Rasul memberikan perumpamaan yang bisa dicerna akal manusia. Baju itu berapa tahun sih kita pakai kemudian usang. Maka lihatlah setiap dari kalian itu melihat keimanannya, agar memperbaharuinya dengan kita bermajlis ilmu, bersahabat dengan orang-orang yang mengagungkan sunnah Nabi, mengagungkan dalil dalam beragama. Ya, itu jalan petunjuk. Ya. Maka kita lihat apa yang Allah pilihkan untuk agama kita ini. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama selain, ya, mencari agama yang lain selain agama Islam, padahal kepadanya lah berserah diri apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ya. Jadi terpaksa dia harus menentukan sikap tetap tunduk kepada ketentuan Allah. Orang-orang kufar tetap, karena apa? Secara kauni, qadari, takdirnya sudah seperti itu, terpaksa. Tapi kalau orang yang hatinya beriman, hatinya hanif, fitrahnya lurus,
dia secara tunduk dan cinta. Dia hadirkan kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan selama dia beribadah kepada Allah, memurnikan tauhidnya, tidak ikut-ikutan dalam beribadah. Dia akan bertanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan nanti pada hari kiamat, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Dua pertanyaan ini. Selama engkau hidup di dunia ini, bagaimana engkau beribadah kepada Allah? Bagaimana sikapmu terhadap Nabi yang diutus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita lihat betapa umat Islam itu diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah karomah yang terbesar. Dan ketika dia mempertahankan iman dan takwa, dia termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat yang ke-62, 63, balasannya wali Allah ayat yang ke-64. Persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-17. Surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Allah berfirman, walladzina ijtanabut taghut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabashshir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, mereka tidak menyembah tagut, ya. Wa anabu ilallah, mereka ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Maka kita memahami apa definisi tagut yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, banyak sekali jenis-jenis tagut. Yang paling besar adalah iblis, asy-syaitanur rajim. Itu tagut. Kemudian orang-orang yang disembah selain Allah dan dia ridha. Gimana Ustaz kalau enggak ridha? Seperti Nabi Isa, tidak termasuk. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, barang siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, ya. Ini kita lihat siapa raja yang paling bengis di muka bumi yang mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu, Rabb kalian yang maha tinggi, Fir'aun. Ya. Termasuk orang-orang yang ditokohkan mengajak orang lain, mengajak manusia mengagungkan dirinya, ya, dari tariqat-tariqat. Ya akhi, wahai saudaraku, kita kembali kepada dalil ini dalam surat Az-Zumar ayat 17 dan 18 ini. Bagaimana kita murnikan peribadatan kita, kita agungkan dalil ini. Siapapun Anda, ya, kita adalah orang yang beriman, bertakwa, kita termasuk wali Allah. Dalilnya jelas dalam surat Yunus, dalam surat Az-Zumar. Mereka yang konsisten dalam beribadah, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, menjauhi tagut dan ikhlas. Wa anabu ilallah lahumul busyra, bagi mereka adalah kabar gembira. Walaupun manusia seluruh di kolong langit ini benci dia, Allah Subhanahu wa taala yang di atas akan membela dia. Fabashshir ibad, berikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah. Kita ini sedang memberikan kabar gembira sekarang ini. Siapa mereka-mereka? Lihat ayat yang ke-18. Alladzina yastami'una al-qawla, mereka-mereka yang mendengarkan, mau menggunakan pendengarannya itu. Ya, yang ketika Allah sebutkan penyesalan di hari kemudian dalam surat Al-Mulk, orang yang tidak menggunakan akalnya itu. Ketika mendengar, melihat siksa Allah, qalu law kunna nasma'u aw naqilu, kenapa dulu di dunia saya enggak mau dengar, enggak mau menggunakan akal sehat? Ma kunna fi ashabis sa'ir, sekarang kami tidak termasuk orang yang disiksa di neraka yang sangat panas.
Maka kita selamatkan diri kita, keluarga kita dari kekekalan api neraka ini. Jangan menganggap biasa. Orang-orang yang minta-minta di kuburan, beribadah di salah tempat, dikemanakan ayat-ayat tentang tauhid yang seperti ini dengan tegas. Allah berfirman, ya. Kemudian tagut yang keempat itu adalah orang-orang yang mengaku ilmu gaib. Juga kebanyakan mereka mengaku-ngaku, diulamakan, tahu perkara yang gaib, ya, bisa meramal, sudah merangkap juga sebagai dukun. Kemudian yang terakhir adalah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita akan pelajari di pembahasan-pembahasan berikutnya. Karena malam hari ini kita sebagai ringkasan, ini anak fotokopikan baru sebagian, insyaallah. Setelah pengajian bisa dibawa pulang untuk diulang-ulang. Apa yang mereka ikuti jamaah? Dalil yattabi'una ahsana. Ya, alladzina yastami'una al-qaul, mereka yang mendengarkan perkataan yang baik, fayattabi'una ahsana, dia ikuti perkataan yang terbaik itu. Masa ia dibacakan setiap Jumat, setiap pengajian, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Masa hati kita ini tidak tergugah meninggalkan adat kebiasaan kita? Ya, kalau itu memang adalah kekeliruan, mari kita bertobat kepada Allah sebagaimana petunjuk ayat ini. Ya. Nah, ketika dia mengikuti dalil ulaika, mereka alladzina hadahumullah, yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, wa ulaika humulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang punya akal sehat. Ya. Ternyata jamaah, ketika hamba-hamba Allah ya senantiasa memahami konsep dakwahnya para nabi dan rasul, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Jelas seluruh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala diutus untuk mengajak umatnya hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan tagut. Iya. Semua mereka mengajak kepada umatnya, mengucapkan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, hanyalah beribadah kepada Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Dia. Lihat dalam surat Al-A'raf 59, 65, 73, 85, Quran surat Hud 50 ayat 61, 84. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang pantas diibadahi karena satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pengatur semua makhluk, ya, yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tidak mempunyai andil sedikit pun di sisi Al-Khaliq. Maka kita sang fakir diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-15. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu orang-orang yang sangat butuh, fakir, butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya lagi maha terpuji. Kenapa? Ayat itu selalu bergandengan, maha kaya, maha terpuji. Ada orang kaya tidak terpuji akhlaknya, merasa punya fulus, mengatur-ngatur. Nah, disinilah yang terpuji hanya Allah Subhanahu wa taala, maha kaya. Mintalah kepada Allah, ya ghani aghnini bifadlik. Ya yang maha kaya, berilah kekayaan kepadaku dengan keutamaan dari Engkau, rezeki yang Kau berikan, berkah. Itu yang kita cari jamaah. Rezeki yang utama yaitu di negeri akhirat kelak. Rezeki di dunia dijatah, sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita memperbagus cara mencari dan memantapkan tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat bagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Allah berfirman tentang orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Wattakhadhu min dunihi alihah. Mereka menyembah kepada selain Allah, la yakhluquna syai'a, padahal mereka yang disembah tidak bisa mencipta sedikit pun juga. Wa hum yukhlaqun, mereka justru yang dicipta oleh Allah. Wala yamlikuna li anfusihim darran, tidak bisa tidak mempunyai bagi diri mereka yang mendatangkan manfaat, wala naf'an, dan juga yang mendatangkan mara bahaya dan madarat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan, enggak memiliki kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan, wala nusyura, dan membangkitkan. Berarti selama ini kita tidak paham siapa Khaliq yang kita ibadahi dan siapa itu makhluk. Justru kita meminta kepada makhluk Allah yang lemah. Apalagi dia sudah menjadi lebur, kembali menjadi tanah. Tinggal adnud dhanab, tulang ekornya yang tidak hancur, yang dari situ akan dibangkitkan manusia. Kemudian poin yang berikutnya, kebenaran akidah Islam. Jangan pernah ragu terhadap kebenaran akidah Islam disebabkan propaganda orang-orang kafir tentang ajaran semua agama sama. Sebab akidah Islam bersumber dari wahyu yang tidak akan pernah mengalami perubahan sepanjang kehidupan ini. Hingga menjelang hari kiamat, ketika tidak lagi disebut di muka bumi ini Allah, 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 diangkatnya dari dada-dada manusia Al-Quran, dari mushaf diangkat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hancur kehidupan ini karena memang sudah rusak. Nah, kalau kita melihat, maka ternyata akidah selain akidah Islam sumbernya adalah akal manusia, hawa nafsu, perasaan, sehingga berbeda satu dengan yang lainnya dan banyak bertentangan dengan rasio akal manusia. Benturan satu sama lain. Maka di antara pokok yang harus kita prinsip, yang harus kita pertahankan, sebagaimana yang kita kaji di masjid kita ini adalah manhaj ahlus sunnah, usul aqidah ahlus sunnah. Rukun-rukun iman yang 6. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang, barizan linnas, di tengah-tengah manusia. Idza atahu rajulun yamshi, ketika Nabi berada di tengah-tengah gerombolan, datang seseorang berjalan dan mengatakan, ya Rasulullah, mal iman, wahai Rasulullah, apa itu iman? Qal al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Qala ya Rasulullah, mal islam? Qala al islamu an ta'budallah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah al mafruḍah wa tasum ramadan. Qala ya Rasulullah, mal ihsan? Qala al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ternyata di akhir hadis ini, siapa yang datang tadi itu? Rasul mengajarkan, adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ada mata rantainya jelas. Maka kalau ada orang menetapkan akidah, membatasi tentang sifat Allah hanya 20 saja, ternyata dipelajari oleh para ulama sampai kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase kedua sebelum beliau bertaubat kepada manhajnya Ahlus Sunnah. Fase pertama adalah mengikuti ayah tirinya Abu Ali Al-Jubba'i. Dibahas, ternyata sampai di situ mentok akidahnya itu. Kalau dilihat orang-orang yang mengadakan perayaan-perayaan menambah-nambah selain daripada Idul Adha, Idul Fitr, ternyata sampai kepada Bani Ubaid, Al-Qaddah, Al-Fatimiyah, sampai kepada orang Syiah. Yang dahulu Imam 4 enggak pernah mengenal yang seperti itu. Apalagi Nabi Rasulullah SAW yang mulia dan para sahabatnya tidak pernah disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Yang hari ini miris kita melihat ketika ada orang di masjid di rumah Allah, dia berdoa masuk, Allah maftahli abwaaba rahmatik,
di masjid menari-nari. Ya, di masjid menentukan zikir-zikir tertentu. Ada kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, seorang penghafal Quran. Dia mimpi di malam hari, dibisiki dengan bisikan-bisikan cara berzikir ya Latif 16.000 kali. Mimpi kedua 30.000 kali, padahal dia penghafal Quran. Dia datang kepada Syekh sebagai seorang alim, minta solusi. Saya sekarang sudah mulai futur murajaah Al-Quran. Saya hanya mengandalkan wirid-wirid yang saya melihat dalam mimpi saya, Latif, ya Latif. Latif nama Allah. Syekh menjelaskan bahwasanya apa yang kau lihat itu bukan dari sunnah Nabi. Sebab Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Islam mengajarkan dengan zikir-zikir yang sederhana. Ya. Kita kemudian mengagungkan bacaan tersebut, kita pelajari konsekuensinya seperti ini ketika kita mengucapkannya, sehingga kita bisa istiqomah. Ya. Apalagi kita yang tidak menghafal Al-Quran, sangat boleh jadi banyak bisikan-bisikan yang seperti itu, sehingga melandasi pemahaman agama di atas mimpi-mimpi. Ya. Sedangkan kita beragama berdasarkan dalil. Maka poin berikutnya, kesempurnaan ibadah dalam Islam. Allah telah menyempurnakan cara ibadah hambanya sehingga tidak perlu tambahan dan pengurangan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pagi sore kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ketika kita ingat ayat ini, oh ternyata sudah sempurna. Kalau ada sesuatu yang baru, kok caranya berzikir beda, kok begini, kita bertanya, wahai saudaraku, adakah landasan? Kenapa setiap engkau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Ada enggak dalil keterangan seperti itu? Kalau kemudian dia membacakan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Iya, apakah kemudian itu bisa digunakan setelah sholat? Yang Nabi dahulu menghadap kepada sahabatnya, ya, setelah beliau mengucapkan astaghfirullah, 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 bukan astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, ikuti saja, mudah zikir-zikir karena ajaran Islam itu sudah sempurna. Poin berikutnya, jamaah rahimakumullah, konsekuensi daripada pembahasan kita tentang rukun-rukun iman ini adalah ingat bahwasanya hikmah adanya perintah dan larangan dalam Islam itu. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu terima. Terima. Ya. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkan dan bertakwalah kepada Allah. Dikaitkan bertakwa kepada Allah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syariat takwa yang selalu diingatkan di setiap mimbar-mimbar Jumat, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah adalah orang yang bertauhid, menjaga kemurnian tauhidnya, dan sangat takut apabila dia terjerumus ke dalam kemusyrikan. Dan itu definisi Islam. Berserah diri, tunduk kepada Allah tabaraka wa taala, menjalankan apa? Tauhid, dan mengikuti ya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri daripada ya syirik dan para pelaku kemusyrikan. Itulah Islam. Kita lihat juga ya betapa indahnya perintah dalam Islam, sebab asas Islam ini adalah perintah, adalah larangan. Kalau tidak ada perintahnya berarti kita tidak boleh lakukan. Ya, ada larangannya berarti kita tinggalkan. Ya. Dan Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya ketika memerintah manusia, pasti di situ ada ya manfaat bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, ya, serta kehidupan dunia dan akhirat. Ketika kita diperintahkan berbakti kepada ya bertauhid,
hanya beribadah kepada Allah, meninggalkan ya peribadatan kepada selain Allah yaitu tagut. Kemudian kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Betapa indahnya ketika kita lihat seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, itu adalah ajaran Islam. Ya, ada Islam mengajarkan orang tuanya dititipkan di panti jompo. La ilaha illallah. Ya. Demikiankah kebaikan dibalas? Bayangkan seorang ibu yang ini mengeluarkan manusia, dari manusia mengeluarkan manusia. Ya. Dengan susah payah. Ya, maka itu luar biasa. Ya. Kalau kita mau merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, digabungkan setelahnya itu. Ya, diikutkan ayatnya setelah perintah bertauhid, kemudian berbakti kepada orang tua. Ya, begitu juga indahnya larangan dalam Islam. Allah ketika melarang hambanya itu pertanda kasih sayang Allah karena terdapat ya mara bahaya yang ada pada larangan tersebut. Contoh misalkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33 Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, Rabbku mengharamkan fahisyah, kekejian yang nampak maupun yang tidak nampak. Wal itsm, perbuatan dosa, wal baghy bighairil haq, ya, melanggar hak orang lain tanpa dengan yang hak, wa antusyriku billah, dan kalian menyekutukan Allah ma lam yunazzil bihi sultana, yang Allah tidak pernah turunkan perintahnya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan engkau mengucapkan ya apa kedustaan atas Allah, ya apa yang engkau tidak ketahui tentangnya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang agama tidak pakai dalil, ya subhanallah. Bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ia akan sampaikan walau satu ayat. Ia pemahaman sabda Nabi walau ayat itu seperti apa? Balighu anni walau ayat. Maksudnya adalah balighu, di situ ada ya upaya untuk menyampaikan, belajar terlebih dahulu. Anni, dariku, kata Nabi, ini pemuliaan, kemuliaan. Walau ayat adalah keringanan, satu ayat tapi engkau memiliki ilmunya, sampaikan. Kalau tidak mengetahui maka jangan engkau berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Juga larangan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 91, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang-orang yang beriman, hanyalah khamr, maisir, judi. La haula wala quwata illa billah, yang hari ini orang menganggap itu sesuatu yang biasa. Ya. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dari perbuatan judi tersebut. Wal ansab, ya, mengadu ya apa, wal azlam, ya, mengadu nasib, ya, menyembah berhala, ya, dengan apa namanya, menaruhkan kepada ya apa berhala tersebut. Semua adalah rijsun najis min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Ya. Karena kenapa? Setan ingin ya menjadikan di tengah-tengah kalian permusuhan, ayat selanjutnya itu. Ya. Pertengkaran di antara kalian agar kalian meninggalkan salat. Lihat orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Makan yang haram, bagaimana akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian poin berikutnya, iman landasannya adalah persaudaraan dalam Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, apabila kita sama-sama kembali kepada prinsip agama kita ini, ukhuwah itu akan terjalin ketika kita ya memahami agama dengan sebaik-baiknya. Maka kita bisa menerapkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim, perumpamaan seorang muslim itu dalam berkasih sayang dan wa ta'atufihim, berlemah lembut, seperti matsalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Ya, kayaknya berat deh ini Ustaz. Ya berat. Tetangga kita sakit kita biarin aja. Ya.
Coba kita introspeksi diri, hadis ini Masya Allah. Pernah nggak kita dengar saudara kita, oh pokoknya saya harus kunjungi ini, saya ingin mendapatkan 3 keutamaan. Didoakan malaikat, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Ini orang yang berkunjung kepada orang sakit, ya, luar biasa keutamaannya. Maka orang mukmin itu, ya, seperti itu, persatuannya sangat, ya, kuat. Diperumpamakan seperti anggota badan yang, ya, terjangkiti hummah, demam, atau ya disebabkan begadang malam, ya, karena dia sakit. Maka ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga merasa, ya, iba kepada saudara kita. Kita jenguk, kita bawakan, ya, obat atau apa yang bisa menghibur, ya, musibah yang menimpanya, ya. Kemudian Islam memiliki adab yang sangat maha indah, yang mulia, sebagaimana yang Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, kita sering mendengar dari menara-menara masjid ayat ini, tapi belum tentu kita bisa meresapi kandungan ayat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya ini adalah merupakan, ya, ayat tentang, ya, prinsip seorang muslim mengambil qudwah, uswah kepada Nabi SAW dalam segala perkara, ya. Maka orang muslim itu apa? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang muslim itu dia saling berkasih sayang, niscaya yang di atas memberikan kasih sayang kepadanya. Irhamu man fil ard, kasihanilah siapa yang di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama, niscaya Allah yang di langit memberikan kasih sayang kepadamu. Karena sudah masuk waktu Isya, ya, barangkali sampai di sini pembahasan kita. Nanti satu pembahasan terkait indahnya hukum dalam Islam. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya juga pembahasan tentang takdir, 7 kaidah yang menjadi pokok keimanan terhadap takdir, ya, dan juga akar kesesatan dalam masalah takdir ini. Silakan nanti dibaca, bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Setelah kita selesai membahas prinsip yang pertama ini, yang terkait dengan kewajiban kita menetapkan rukun-rukun, ya, iman yang telah kita pelajari semuanya, ya, maka buah daripada itu, dari poin-poin yang kita sebutkan tadi, hendaknya berpengaruh kuat, berefek dari apa yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.